Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 29. Judulnya Al-Ijtihadu wal Himmatu fi Thalabil Ilmi. Rajin ya, Al-Ijtihadu rajin. Wal Himmatu semangat. Punya tekad yang tinggi fi Thalabil Ilmi dalam mencari ilmu. Jadi rajin dan semangat beda mungkin ya. Kadang orang rajin, maksudnya rajin hadir ke majelis kan, tapi sampai ke sono loyo nggak semangat. Nah itu juga. Kadang semangat banget, artinya himmah itu punya cita-cita yang tinggi, pengen bisa ini, pengen bisa itu, tapi males. Nah sama aja dua-duanya tidak akan menghasilkan apa-apa. Satu, fi Sahih Muslim, fi Sahihi Muslim dalam kitab Sahih Muslim. An Yahya bin Abi Katsir, dari Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, semoga merahmati akan beliau oleh Allah taala. Apa kata beliau? La yustata'ul ilmu birahatil jisim. Tidak akan dimampukan akan ilmu. Mana tidak akan dimampukan, tidak akan didapatkan akan ilmu birahatil jisim dengan santai badan. Rahatil jisim santai, istirahat mulu, rebahan gitu, banyak tidur. Itu ilmu nggak bakal didapat. Ya, untuk dapat ilmu itu perlu kerja keras. Makanya kita baca para ulama zaman dahulu kadang tidurnya sebentar doang. Ada yang tidurnya sambil duduk kan, macam-macam. Ada yang merendam kakinya dengan air agar nggak ngantuk, sehingga banyak waktu untuk mutalaah. Nah itu intaha dari kitab Minhajus Salik. Ini harus semangat belajar. Yang kedua, lisanu halil ilmi yaqul. Bermula lisan hal ilmu itu berkata ya. Jadi lisan hal itu lawan dari bahasa lisan. Kalau lisanul maqal itu ucapan kita. Kalau lisanul hal itu semacam bahasa tubuh. Ada bahasa tubuh. Nah, itu lisan hal namanya. Ini lisanu halil ilmi yaqulu. Lisan hal ilmu itu berkata ya. Seolah-olah ilmu mengatakan, walaupun secara zahir memang tidak terdengar. Apa kata ilmu? A'tini kullaka wa'tika ba'ti. Berikan olehmu akan aku kullaka akan seluruh dirimu. Wa'tika ba'ti. Ini si aku berikan kepadamu akan sebahagian diri. Kita bisa ngebayangkan kan? Jadi lisan hal ilmu mengatakan berikan seluruh dirimu. Kita harus memberikan seluruh waktu yang kita punya. Seluruh tenaga, semangat, ilmu akan memberikan sedikit saja kepada kita. Jadi dengan kerja keras yang besar juga kita dapat sedikit ilmu. Apalagi santai sama sekali, nggak bakal dapat apa. Ini baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat lebih-lebih lagi. A'tini kullak, berikan olehmu kepadaku akan seluruh dirimu. U'tika ba'di, ini si aku berikan kepadamu sebahagian dari diri. Maknanya, kerja keras kita yang luar biasa pun dapat ilmu sedikit. Karena emang begitu kan. Ilmu Nabi aja. Nah, yang udah sangat luar biasa, Allah masih apa? Masih menyuruh Nabi wakul Rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Itu Nabi yang ilmunya bagaikan lautan kan. Yang ketiga Sayyiduna Ahmadu binul Faqih. Ja'a, bermula Sayyiduna, siapa tuan kita Ahmad ibnul Faqih itu Ja'a. Datang ianya beliau ila indi Bakshir. Datang ia kepada sisi Bakshir. Ini Bakshir lama juga. Nah, qala, berkata ianya Ahmad ibnul Faqih. Lahu baginya Bakshir.
Ya. Qala lahu Sayyiduna Ahmad, berkata baginya Baksyir oleh Sayyiduna Ahmad, hal abuna tarahalana syai'un inda. Apakah bermula bapak kami itu memberikan ia untuk kami, ya, syai'an, ya, indaka akan sesuatu di sisi. Apakah bermula bapak kami menaruh ia untuk kami akan sesuatu di sisimu? Apakah bapak kami meninggalkan sesuatu bekal untuk kami? Ya. Apa jawab beliau? Qala lahu, berkata ianya Baksyir lahu baginya Ahmad Ibnul Faqih, lah tidak, ayahmu tidak meninggalkan apa-apa. Walakin harik ba'abi'ak wa azib ja'aji'ak. Nah, tapi gerakkan olehmu akan ba'abik dan cairkan olehmu akan ja'ajik. Ini namanya kata pepatah. Kita lihat di sini artinya. Gak usah kita artikan. Kita ambil maksudnya saja. Akhrij ma'indak. Artinya keluarkan olehmu akan apa yang ada di sisimu. Kerahkan segala daya upayamu. Artinya kamu harus kerja keras biar dapat. Gak boleh santai-santai. Akhrij ma'indak. Keluarkan olehmu akan apa saja yang ada di dirimu. Bahwa minal amsalil hadramiyah. Dianya harik ba'abik wa azib ja'aji'ak. Itu sebahagian dari amsal. Apa namanya amsal? Kata-kata mutiara atau pepatah yang hadramiyah, yang dibangsakan kepada negeri Hadramaut. Ya'ni bihil jidda wal ijtihad wal mujahadah. Bermaksud ia dengannya ucapan akan jidda, sungguh-sungguh, ijtihad, rajin, wal mujahadah, ada perjuangan. Artinya kita harus kerja keras untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan. Nah, ini lanjut. Apakah bapakku meninggalkan sesuatu di sisimu untuk kami? Enggak. Harik ba'abik. Gerakkan olehmu akan ba'abik. Jadi, ini jamak nih, ba'abak. Tinggal usah diartikan. Wa'azik, cairkan olehmu akan ja'ajik. Maknanya kamu harus kerja keras rajin. Wahuwa ya'ti kasirru. Atau wahuwa ya'ti kasirra. Dan dianya rizki berada di sini. Itu datang ia kepadamu dalam keadaan ah, ini gimana ya Robnya ini? Kok ada alif lam nih? Bahwa ya'ti kasirra, siru, fa'il ya'ti nggak boleh. Dianya itu, dianya itu akan datang kepadamu oleh nggak bisa. Nggak ada robit ya. Bahwa ini dhamir dalam ya'ti mesti kembali ke huwa. Dan dianya rizki itu akan datang ia kepadamu, ya, dalam keadaan gembira. Kali-kali hal ma'rifah, kali-kali ini mestinya nakira. Saya nggak tahu cara memaknainya. Bahwa ya'ti kasirra. Dan dianya rizki itu akan datang ia kepadamu dalam keadaan senang. Ya, ini PR nih. Cari dulu nih. Apa yang Arab share? Oke. Intinya kita harus kerja keras. Empat, alamatu talibil ilmil mujtahidin nafi'a ilmuhu annahu kullama dakhala alaihi ahadun wajadahu yaqra'u aw yusabbihu aw yastaghfiru aw ma hadza ma'na. Bermula tanda seorang pencari ilmu yang rajin, alamatu talibil ilmil mujtahidin nafi'i. Bermula tanda dari seorang pencari ilmu yang rajin ia, lagi an-nafi'a ilmu, lagi yang bermanfaatlah oleh ilmunya, ilmu fa'il nafi' naik kepada talib, lagi yang bermanfaatnya oleh ilmunya itu annahu, wa sungguh hal dan sya'an, kullama dakhala alaihi hadun, setiap kali masuk kepadanya oleh seseorang, wajadahu, niscaya mendapati ia akan ia kerau dalam keadaan membaca ia, mendapati ia akannya seseorang, akan yang membaca ia, atau bertasbih ia, atau istighfar ia, atau ma hadza makna, atau akan ma yang bermula ini itu maknanya. Nah ini, jadi santri yang rajin yang ilmunya manfaat itu nggak buang-buang waktu kan. Katanya dia bukan bukan belajar cuma di depan orang, memang sibuk belajar. Setiap kali orang datang, memang dia selalu sibuk. Nggak pernah orang melihatnya dalam keadaan
main-main, sibuk baca baca kitab, baca Quran, bertasbih, istighfar dan seterusnya. Nah itu. Ini inti yang kita ambil berarti santri sejati itu memang nggak buang-buang waktu. Kalau kita belajar cuma 30 menit, main HP-nya 4 jam itu nggak bakal pinter. Urusan dunia nggak bakal pinter, apalagi urusan ilmu akhirat kan lebih susah lagi. Qala al-Habibu Ahmad bin Umar. Berkatalah oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumain. Yaitu Ahmad bin Umar bin Sumain. Fi wasfi talabil ilmi dalam mensifati pencari ilmu. Ketika beliau menjelaskan tentang santri, beliau mengatakan, Kun fil bukuri ghuraban. Jadilah kamu di pagi hari itu ghuraban, umpama gagak. Artinya pagi-pagi udah bergerak mencari rezeki. Wafit tamalluki kittun. Jadilah kamu dalam tamaluk itu kitun bagaikan apa namanya kitun nih? Kucing. Kit ya, kit kucing ya. Tamaluk ya tahabub. Tahabub itu apa? Bukan pura-pura cinta, semacam memaksa, memaksa untuk memperlihatkan cinta. Kita pura-pura sayang kepada orang itu nggak bagus kalau pura-pura. Tapi kalau dengan guru, kita pura-pura pun bagus. Apalagi sayangnya serius. Nah, kita sayang ke guru untuk dapat perhatian guru hingga guru ketika memberikan pelajaran kepada kita ikhlas. Itu kita lebih gampang memahaminya. Nah, itu maksudnya tamalluq itu at-tahabbub. Bahwa dianya tahabbub itu mazmumun ilal ustaz tercela kecuali untuk para guru. Mudah-mudahan seperti itu. Jadilah kamu di pagi hari itu umpama gagak. Wafit tamalluki jadilah kamu dalam bercinta kasih ya. Itu kitun umpama kit kucing. Kalau kucing gimana itu? Ya kucing maksudnya gini, sifat kucing kan kalau kita berdiri duduk dia datang gosok-gosok badan, nah, sok dekat lah, ya kan? Nah, sok dekat sama kita, gosok-gosok segala macam. Nah itu kita juga harus dekat banget sama guru, cari perhatian. Summah tamil misla kalbin, kemudian bersabarlah kamu, ihtamil tahan olehmu, misla kalbin seumpama anjing. Anjing itu setia maksudnya walaupun diapain sama tuannya kan, nah, dia tetap setia. Nah, itu. Walaupun dipukul sama tuannya, segala macam, dia tetap nggak akan pergi. Ini maknanya ihtamil. Sabarlah kamu. Tahan diri olehmu. Tanggung olehmu. Mislah kalbin umpama anjing. Waza linujihika syartun. Bermula ini semua, jadi gagak di pagi hari, jadi kucing dalam mendekat dengan guru, menahan segala macam derita dalam proses belajar. Bermula ini itu syartun. Ini menjadi syarat linujihika bagi kesuksesan. Memang itulah perlu kesabaran perjuangan dalam mencarinya. Intaha kalam Habib Ahmad bin Sulaiman. Keenam, qala Sayyiduna Abdullah berkatalah oleh Tuhan kita siapa beliau Abdullah. Siapa ini Abdullah ibnu Alawi Al-Haddad, putra dari Syekh Alawi Al-Haddadi radhiyallahu anhu, semoga meridhai oleh Allah untuk beliau. Apa kata beliau? As-salikus shadiqu la yazalu fi madzidin minal ma'rifati wal ibadah. Bermula seorang salik, seorang santri yang sedang menempuh jalan kebaikan menuju Allah Subhanahu wa taala. As-salikus shadiq. Bermula seorang salik yang jujur, yang benar, yang serius itu la yazalu. Senantiasa ia fi madzidin dalam menambah dari pengetahuan dan ibadah. Ciri-ciri santri yang benar itu, yang serius jadi santrinya, setiap hari tambah ilmu, tambah rajin ibadahnya. Hatta yakhruja minad dunya hingga keluar ia dari dunia hingga meninggal. Wadzalika alamatu sidqi bermula demikian itu tanda kesediakannya, tanda kejujurannya, tanda dia benar-benar serius, jujur dalam mencari ilmu. Karena tujuan ilmu memang untuk diamalkan. Fa'idza dhahara alaihi asarun minat tafsiri dalla dzalika ala wuqufi. Maka apabila tampak kepadanya oleh bekas dari kelalaian, kelihatan sedikit malas saja. Maka apabila tampak kepadanya oleh asar, oleh pengaruh bekas dari kelalaian, dalla dzalik niscaya menunjukkan oleh demikian asar tadi ala wuqufi kepada terhentinya. Dia berarti udah stop, udah mentok dari menambah pengetahuan,
au ala futurihi atau menunjukkan kepada futur. Futur itu apa namanya? Loyo, lemah tak berdaya, lemah, hilang semangatnya namanya futur. Ini bahaya banget futur. Awalnya kita semangat banget, akhirnya misalkan tiba-tiba dalam perjalanan panjang perjuangan lemah, itu susah untuk bangkit kembali. Salah satu contohnya kayak ngaji, nggak boleh libur-libur. Udah libur sekali, libur terus. Minhajus sawi wa misluhu fi ghayatil qasdi wal murad. Di dalam kitab Minhajus sawi dan dalam kitab ghayatil qasdi wal murad. 7. Qala Abu Thayyib, berkatalah oleh Abu Thayyib, walam ara fi uyubin nasi aiban. Belum pernah aku lihat dalam aib-aib manusia akan satu aib, kanaksil qadri alat tamam, seperti kurangnya orang yang mampu kepada menyempurnakan. Artinya menurut Abu Thayyib ini, aib yang paling aib yaitu seperti mengurangi oleh orang yang mampu. Dia mampu untuk mencapai sesuatu, tapi dia tidak mencapainya, tidak mau melakukannya secara sempurna. Nah, ini aib besar. Kita mampu belajar, tapi kita nggak mau. Peluang banyak, majelis ilmu di mana-mana, ada yang offline, ada yang online. Tapi kita nggak mau menggunakan waktu untuk menggapai semua itu. Padahal kita mampu. Itulah aib, aib ya. Hal yang sangat memalukan. 8. Yasihu ayyakuna kullu insanin kutuba zamanih wa fir'auna zamanih. Sahlah oleh bahwa adalah tiap insan itu menjadi kutub zamannya, itu menjadi Fir'aun zamannya. Ini pada hakikatnya manusia itu bisa memilih ya. Yasihu apa? Bisa saja. Bisa saja setiap orang itu pengen jadi waliullah bisa. Kutubah zamannya itu kutub. Kutub itu wali ya, istilah wali. Dalam ajaran para wali itu ada namanya wali abdal, ada namanya wali kutub. Nah ini. Setiap orang bisa saja menggapai derajat kewalian, bisa juga menjadi Fir'aun. Nah, tergantung pilihannya. Allah akan memudahkan semua orang untuk mencapai keinginannya. Keinginan baik dimudahkan, keinginan buruk juga dimudahkan. Semoga Allah mengumpulkan kita dalam kelompok orang-orang yang lil insani janahani yatiru bihima. Bagi manusia itu ada dua sayap yang terbang ia dengan keduanya dua sayap. Ini bukan sayap hakiki tapi sayap majazi. An-niyatu wal himmah, yaitu niat dan tekad. Punya niat, punya semangat, nah kita bisa menggapai, bisa terbang, bisa menggapai semua impian kita. Penting ada niat dan ada semangat. Semangat doang tanpa niat yang kuat juga enggak. Niat doang tanpa semangat juga enggak akan terjadi. Ada keinginan baik, kemudian semangat juga, dapat plus lagi lingkungan yang baik, terwujud. Nah nih, kayak kata orang ada benih baik, tapi tanahnya nggak subur, nggak jadi. Tanahnya subur, benihnya nggak baik, nggak jadi juga kan? Atau benihnya baik, tanahnya subur, lingkungannya nggak mendukung, banyak kambing segala macam, nggak ada pagar, nggak jadi juga. Memang semua saling mendukung. Niat baik, semangat yang kuat. Yang penting ini lingkungan sebenarnya kita yang menentukan ya. Artinya bagaikan ikan di laut. Walaupun lingkungannya asin, ikan nggak asin, nggak dipengaruhi kan? Dia punya prinsip. Wa ahluz zamani waqifuna bainahuma. Dan bermula penduduk suatu zaman itu berhenti mereka di antara keduanya. Bermula penduduk satu zaman itu waqifun. Mereka berdiri di antara keduanya niat dan tekad. Faba'dhum ma'ahu niyatun walakin ma fihi himmah. Bermula sebahagian dari mereka manusia itu bersama dia itu ada niat, tetapi tidak ada pada dia itu tekad. Nah, kayak tadi kan, niat tekadnya rendah. Berarti niat, semangat ya. Semangat dan niat dibedakan. Niat semua orang gampang niat nih pengen jadi orang kaya. Tapi nggak mau kerja, nggak ada semangat kerja. Nah, ini maksudnya. Kita pengen jadi orang alim, semangat belajar nggak ada, nggak bakal. Wa ba'dhum himmatuhu kabiratun wan niyatu ma jaa'a 'alaiha ba'du. Sebahagian mereka itu bermula tekadnya itu besar dan bermula niat itu tidak datang. Ianya niat kepadanya himmah tadi. Nah, ba'du artinya ba'da. Bermula sebahagian mereka itu bermula tekadnya itu besar. Bermula niat itu tidak datang. Ini rada aneh domen ya. Bermula niat itu tidak datang ia di atasnya niat. Bermula niat itu tidak datang ia. Ianya seorang. Nggak boleh ianya niat ya.
Niat nih muannas nih. Ya. Dan bermula niat itu tidak datang. Ianya seseorang kepadanya niat. Tidak datang yang seorang kepada niat. Bisa. Bermula niat itu tidak datang ianya niat kepadanya seseorang. Nah, bermula sebahagian mereka itu bersamanya sebahagian itu ada niat. Tetapi tidak ada pada dia, pada sebahagian itu oleh tekad. Bermula sebahagian mereka itu bermula tekadnya itu besar. Dan bermula niat itu tidak datang. Tidak datang ianya seseorang kepadanya niat. Nah ini rada aneh. Bermula niat itu tidak. Maja alaiha ba'du. Tidak datang ia. Iya, ianya seorang kepada niat. Ba'du. Ba'dahu. Ba'daha. Sesudahnya tekad. Tekad ada tapi niat nggak kunjung datang. Nggak jadi juga. Yang ke-10. Khatobah darwishun minad darawishi. Berkhutbahlah oleh seorang darwish di antara darwish-darwish. Darwish ini kalau dalam istilah sufi ya seorang apa namanya? Seorang zuhud ya, yang tidak mencintai dunia, yang ma'rifatullah, seorang guru lah bahasa kita. Berkhutbahlah oleh seorang darwish di antara darwish-darwish. Oh, bukan mengkhutbah ini, meminang, Masya Allah. Khataba darwishun, meminang oleh seorang darwish di antara sekian banyak darwish binta Malik akan putri seorang raja minal muluki dari raja-raja. Oh ini ada. Jadi darwish itu fi nidhamis sufi ya. Dalam sistem kesufian, darwish itu az-zahidul jawal, seorang yang zuhud, jawal yang suka berkelana. Jawal itu pengelana ya. Zuhud berkelana kemana-mana. Dia meminang seorang putri raja. Nah, kemudian fa'ajabahul maliku maka menjawab akannya si darwish oleh raja tadi. Wa qala lahu berkata ianya raja baginya darwish. La takdiru ala mahriha. Engkau tidak akan sanggup kepada maharnya. Mahar putriku. Ini putri raja ini. Maharnya mahal. Sanggup enggak? Kamu enggak bakal sanggup. Qala berkata ianya darwish. Naam aqdiru. Ya, saya sanggup. Fa akhbarahu anna mahraha kada wa kada. Maka memberitahukan oleh raja kepadanya Darwis, bahwa sungguh mahar putrinya itu sekian dan sekian. Maksudnya ini menggambarkan banyak ya. Sekilo mutiara misalkan, atau sekilo emas maharnya, Masya Allah. Jadi kata wa kata ini berapa? Kadrun azimun minal jawahiri wa durari thamina. Nah, dianya kata wa kata itu kadrun azim, seukuran yang besar minal jawahir dari mutiara-mutiara, wadurar, permata-permata, as-saminah yang bernilai. Sekilo sekarung mutiara, 10 kilogram emas ya misal. Masya Allah kan? Nah, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh Darwis ini? Apakah Darwis ini mundur? Ini gambaran tentang tekad. Artinya dengan tekad semangat yang kuat insya Allah semua bisa digapai. Fasara bihimmatin kawiyah. Maka berangkat ia, pergi ia bihimmatin dengan membawa tekad yang kuat. Musammimah yang teguh. Tekadnya kuat, teguh, pasti bisa katanya. Pergi kemana ia? Fasara berjalan ia. Bihimmatin kawiyah dengan tekad yang kuat. Musammimah yang apa namanya? Yang sudah diteguhkan, yang kokoh. Ila sahilil bahri ke tepi laut. Dia pergi ke pantai. Mutiara kan adanya di pantai, di laut. Itu kerang mutiara. Wa akhadha yaghrifu minal bahri ilal barri. Dan mulai ia itu yaghrifu. Yaghrifu apa namanya ya? Mengambil ia dari laut ke darat. Mengambil ia dari laut ke darat, maksudnya mengambil air. Apa namanya itu bahasa bahasa Indonesianya? Semacam kita mengeringkan satu kolam supaya dapat ikannya. Itulah yaghrifu ya. Dia mau mengeringkan laut ya. Masya Allah. Mengambil mutiara. Wa marra alaihi wahidun dan berlalulah kepadanya oleh seseorang. Ada orang lewat. Faqala lahu berkata ianya seseorang bagi dia, "Maka turidu? Apa yang kau inginkan? Kenapa laut mau dikeringkan?" Faqala dia menjawab, "Uridu an aghrifal bahra." Aku kepengen bahwa aku keringkan akan laut. Aku ambil semua air laut. Ya, supaya laut kering aku bisa mencari mutiara dengan mudah. Ya. Fa'alqallahu ar-ru'ba fi qulubil asma. Maka menaruh oleh Allah akan ketakutan. Fa'alqa
Maka mencampakkan oleh Allah akan ketakutan dalam hati-hati para ikan. Ikan ketakutan. Ikan kalau laut kering takut ya. Nah, takut ikan. Apa yang terjadi? Fakadzafat lahu qadaran aziman minad durari wal jawahir. Maka mencampakkan ianya ikan baginya si Darwis tadi akan seukuran yang besar, seukuran yang banyak minad durar dari mutiara-mutiara wal jawahir dan permata-permata. Ikan, kerang segala macam keluar ngantarin tiara. Masya Allah kan. Fa'akhadha ma'arada minhu maka mengambil ia akan ma yang menginginkan ia darinya ma. Ngambil ia akan ma yang ingin ia darinya ma. Mengambil ia akan ma akan mutiara yang dia inginkan. Mau diambil secukupnya. Wasairul malik dan berangkat ia menuju kepada raja. Faqabilahu minhu maka menerima ianya raja akan yama tiara dan permata dari minhu darinya laki-laki. Wa zawwajahu ibnatahu dan menikahkan ianya raja akannya Darwis akan putrinya raja. Intinya apa ini? Walaupun ceritanya kita nggak tahu nih ceritanya kan. Intinya dengan tekad banyak orang bisa menggapai cita-citanya. Makanya katanya cita-cita itu harus tinggi, minimal kita dapat separuh. Ya kita jadi presiden, minimal jadi bupati atau gubernur kan. Jadi makin rendah cita-cita, makin kecil yang kita dapat. Makanya gantungkan cita-citamu setinggi langit. Minimal ya dapat setinggi pohon kelapa, lebih kurang gitu. Wahakadha wahadha kulluhu nalahu bi'aluwil himmati wa quwwatiha. Bermula ini kulluhu seluruhnya ini itu nalahu mencapai akannya ini bi'aluwil himmah dengan tingginya tekad wa quwwatiha dan dengan kuatnya tekad. Wahimamur rijali tahuddul jibal dan bermula tekad dari para lelaki itu bisa merobohkan ia akan gunung. Nah, ini banyak ceritanya kan? Nah, tekad dengan tekad kita bisa menggapai. 1.000 langkah kan kita mulai dari langkah pertama. Satu lagi, 11. Kanal mamfaluti yas'alu benahu. Adalah mamfaluti itu bertanya ya akan anaknya. Wahwa sagirun dan dianya anak itu masih kecil. Anaknya masih kecil, dia bertanya kepada anaknya. Apa tujuan mamfaluti bertanya? Liyagrisa fi nafsi uluwal himmah. Supaya menanam ia dalam dirinya anak akan tingginya semangat. Itu mancing nih. Mancing anak. Qala lahu maratan berkata ianya mamfaluti bagi anaknya maratan pada suatu kali. Ya bunaya, wahai anakku, turidu antakuna mislaman fil mustaqbal. Engkau menginginkan akan bahwa adalah engkau itu seperti siapa di masa depan. Kau pengen jadi apa? Apa cita-citamu? Qala lahul ibnu berkata baginya mamfaluti oleh anaknya. Uridu an aku misla kaya abi. Aku kepengen bahwa adalah aku itu seperti engkau wahai bapakku. Aku pengen jadi sepertimu bapak. Nah, qala lahu berkata ianya mamfaluti bagi anaknya. La. Jangan, jangan, jangan. Jangan jadi seperti saya. Kenapa? Maksudnya begini, kalau kamu cita-cita jadi seperti saya, pasti kamu pasti di bawahnya. Jadi cita-citamu harus lebih tinggi. Ini, la takul hakada. Jangan engkau mengatakan akan seperti itu. Jangan cita-cita jadi seperti ayah. Kenapa? Li'anni wa ana saghirun kuntu atamanna an akuna misla Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Karena bermula aku itu yang kecil, itu adalah aku berharap, aku bercita-cita bahwa adalah aku itu seperti Ali bin Abi Thalib. Dulu aku pengen jadi seperti Ali bin Abi Thalib, tapi beginilah aku jadinya. Jauh banget, jauh. Apalagi kalau engkau pengen jadi seperti diriku, sungguh nggak ada apa-apanya. Nah, itu kan. Fal farqu baini wa bainaka sayakunu mislal farqi baini wa baina Ali bin Abi Thalib. Maka bermula perbedaan antara aku dan antara engkau. Itu akan ada ianya perbedaan itu seperti perbedaan antara aku dan antara Ali bin Abi Thalib. Aku pengen jadi Ali bin Abi Thalib, Bun. Seperti Ali. Tapi aku sekarang begini. Kalau kamu pengen jadi aku, berarti nanti perbedaan kamu dan aku sebagaimana jauhnya perbedaan aku dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masya Allah kan? Nah, Fakabbiril himmah. Besarkan olehmu akan tekadmu. Wandur ila fauku. Lihat olehmu ke atas. Angkat kepalamu, jangan menunduk. Ya kan? Kalau bahasa kasarnya, katanya babi hutan yang selalu menunduk. Gak pernah mau menengadah ke langit. Nah itu. Sibuk dengan hal-hal yang tidak.
Allahumma rabbana zidna ilman nafi'ah. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Di akhir ini ada iklan dikit nih. Ini ada minyak wangi Bibit Luzi. Murni, nggak pakai alkohol, nggak ada campuran. Ada yang 6 mil, ada yang 12 mil, ada yang 3 mil. Teman-teman yang pengen merasakan kesegaran, keharumannya boleh. Ini ada link di bawah, ntar saya taruh ya. Masya Allah. Nah itu, terima kasih kepada semuanya. Kita kumullah khairul jazak. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.